senantiasa berikan tambahan nikmat untuk kita semua. Insyaallah pagi hari ini untuk memperjelas ibadah kita agar bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengambil satu kitab fikih, ya, At-Taqrirat As-Sadidat fil Masail Al-Mufidah. Karena kita ingin melaksanakan ibadah, ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita ada beberapa banyak kitab tentang haji dan umroh. Ya, ada kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umroh, tapi itu panjang perdebatan. Ada pendapat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ini yang lebih ringkas, talkhis di ahammi masail al-abwab al-fiqhiyah. Jadi bab-bab fikih lebih mudah, lebih ringkas. Ya, insyaallah mudah dimengerti, nggak terlalu panjang lebar. Ya, kita singkat aja biar nggak terlalu panjang lebar. Yang penting-penting yang ingin saya sampaikan. Al-Fatihah li muallif hadzal kitab Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Itu udah saya share juga di grup. Ya, barangkali pernah ada yang jadi santri kan, santri di pondok, santriwati ya, sambil mengenang lagi kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning ya, walaupun ini warnanya nggak kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji, rukun-rukun haji. Ini penting. Rukun haji itu sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Kalau rukun haji nggak dikerjakan, maka ibadah hajinya nggak sah. Ibadah hajinya tidak sah. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji sesuatu yang apabila tidak dilakukan salah satunya, maka ibadah hajinya nggak sah. Tapi kalau wajib haji, jikalau salah satunya nggak dikerjakan, hajinya tetap sah, tapi wajib membayar dam. Nah, kita pelan-pelan bahas tentang arkanul haji. Arkanul haji sittatun. Rukun-rukun haji itu ada 6. Ya, rukun-rukun haji ada 6. Hiya al-ihram. Yang pertama adalah ihram. Ya, nanti insya Allah untuk kita, ya, ihram itu di tempat mikot. Mikot untuk umroh itu ya Ji'ronah, Tan'im, Hudaybiyah. Tapi kalau untuk mikotnya haji itu di tempat kita tinggal. Ya, di sini nanti. Ya, kalau dalam kitab ini ada bahasanya. Ya, tempat mikot itu. Nah, kita ringkas aja. Jadi insya Allah nanti kita mikotnya itu niatnya pakai kain ihramnya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya di tempat ini. Kita niatnya nanti di sini. Ya, pelan-pelan nanti ada cara niatnya. Ya. Yang pertama ihram, yang kedua wal wukufu bi Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Pelan-pelan nanti kita jelaskan juga tentang praktek pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya. Kemudian wat tawaf, tawaf ifadah. Ya. Nah, itu merupakan rukun juga. Wasai, sa'i dari sofa ke marwah, ya. Wal khalqu awit taksir, tahallul. Tahallul, khalq itu dia digundul. Kalau taksir itu dipendekin, ya. Jadi Rasulullah mendoakan Allahumma gfir lil muhallikin 3 kali. Allahumma gfir lil muhallikin, Allahumma gfir lil muhallikin. Ampuni dosa mereka yang dicukur gundul. Nah, nanti bisa kita bapak-bapaknya gundul bareng-bareng. Ya, nggak apa-apa, bagus kalau gundul dari sini bagus, kecuali kalau gundul dari Cipinang itu baru malu. Ya, di pulang haji udah wajar semua, karena satu helai rambut Allah jadikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya, ya. Dan satu rambut ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi semakin banyak rambut yang terbuang, wah luar biasa, semakin banyak rahmat ampunan yang kita dapatkan. Wat tartibu baina mu'zamil arkan. Yang terakhir, rukun yang ke-6 adalah tartib. Ini harus berurutan, nggak bisa. Misalnya tawaf dulu deh, baru nanti wukuf di Arafah, nggak bisa. Saya gundul dulu, di rumah udah gundul duluan. Wah, ada di sini juga nih yang udah gundul duluan. Gundul dulu dah, tapi kalau sekedar gundul biasa aja nggak apa-apa. Kita bukan niat ya bagian daripada rukun haji. Nah, jadi harus berurutan: ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ya.
Wa arkanul umrah hiya arkanul hajj illa al-wukuf bi Arafah. Sedangkan rukun umrah itu hampir sama kecuali wukuf di Arafah, ya. Kecuali wukuf di Arafah. Jadi ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, kalau rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Makanya yang membedakan antara umrah dan haji itu salah satunya adalah wukuf di Arafah. Kalau dia bisa datang ke sini, dia bisa melaksanakan tawaf, bisa melaksanakan sa'i, bisa melaksanakan tahallul, tapi dia nggak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka belum dikatakan sebagai ibadah haji. Karena puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Nah, kita agak singkat aja, pelan-pelan. Nah, yang kita lakukan ibadah haji ini kemarin sudah kita sampaikan di manasik ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Ya. Haji tamattu ini mendahulukan umroh dulu baru haji. Kemarin kita udah sama-sama melaksanakan ibadah umrohnya, tinggal nanti hajinya. Ya, tanggal 9 insya Allah kita akan melaksanakan ibadah hajinya, ya, ke Arafah. Nah, kalau qiran berbarengan, haji sama umroh berbarengan. Kalau ifrad dia haji dulu baru umroh. Kita agak persempit, kita lakukan ibadah haji. Yang kita lakukan saat ini adalah haji tamattu, ya, umroh dulu baru haji. Makanya kita kena dam, ya, dam nusuk. Semua jamaah haji reguler dia melaksanakan haji tamattu, ya. Jadi umroh dulu baru haji. Kaifiyatun niyatin nusuk al-hajj awil umrah. Tata cara niatnya gimana nih? Ya, kalau umroh kemarin labbaik Allahumma umrotan, ya. Labbaik Allahumma umrotan atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Nanti akan kita lafazkan di tempat ini, ya. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul umrota nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Kalau haji wa ahramtu bihi, kalau umrah wa ahramtu biha, ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ya, aku niat laksanakan ibadah haji dan berihram darinya karena Allah Ta'ala. Nanti akan kita bimbing sama-sama, ya. Kita bimbing sama-sama melafazkan niatnya, insyaallah. Kita persingkat sunanul ihram. Sunanul ihram, sunnah-sunnah ihram nih, ya. Ada qasul syarib wa tabsyitu sya'ril lihyah, ya. Kumis, ya, kalau bisa dirapiin. Tapi karena yang berkurban itu makruh dia mencukur kuku dan kumis, ya, makruh aja. Kalau boleh nggak apa-apa, ya. Tapi yang berkurban disunahkan untuk tidak mencukur kumis, kuku, biar banyak anggota kita yang menjadi saksi nanti di hari kiamat. Gitu. Natful ibid, dulu ketiak, nah, dibersihkan. Jadi jangan sampai ketika istilam Bismillah Allahu Akbar orang nyium dempet-dempetan, Masya Allah, ini banyak banget ini ketiaknya, aromanya juga nggak sedap banget, ya, Masya Allah. Jangan sampai kejadian. Tahu sendiri kalau umroh kan, apalagi haji, wah luar biasa itu, banyak orang jumpel-jumpelan, wah kecium ketiaknya, Masya Allah. Saking dempet kecium ketiaknya, waduh luar biasa. Dikira tangan ternyata ketiak kan, Masya Allah. Menyium hajar aswad malah nyium ketiak. Allah, ya. Mudah-mudahan Allah jaga, ya, menjaga. Makanya sunnahnya dibersihin dulu, ya, pakai wangi-wangian dulu, ya. Sunnah sebelum niat itu pakai wangi-wangian, sunnah. Mandi dulu, ya, pakai wangi-wangian, bersihin dulu. Nah, itu sunnahnya. Jadi ketika berangkat paling enggak diri kita udah nyaman, wangi, bersih. Ya, jangan sampai diri kita nggak nyaman apalagi orang lain, gitu. Tapi ketika sudah niat haji, labbaik Allahumma hajjan, maka yang tadinya sunnah itu jadi larangan. Nggak boleh lagi gunting kuku, nggak boleh lagi pakai wangi-wangian, roll on dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita jaga, ya. Teman, kemudian al-ghuslu lil ihram, mandi. Ya, sunnah ihram nanti mandi, Bapak Ibu, mandi, ya kan, mandi bersih-bersih lah, pakai sabun, pakai sampo bersih, ya. Nah, itu bagian daripada sunnah ihram. Lubsu izar warida jadi daini abdoini thumma magsulain. Nah, ini memakai bapak-bapaknya izar. Izar itu sarung nih. Pakaian ihram ada dua kan, izar sama rida. Yang di bawah izar namanya atas rida. Dua helai. Cuma dua helai, daleman. Baik itu yang di
disiasati tanpa ada apa jahitan, nah itu tetap nggak boleh. Karena yang dimaksud nggak boleh berjahit itu yang membentuk wadah. Jadi walaupun membentuk wadah nih nggak ada jahitannya tetap nggak boleh. Udah 2 helai aja, 2 helai atas sama bawah, izar sama rida, 2 helai itu. Nggak boleh pakai peci dilepas ya, nggak boleh pakai kaos kaki bapak-bapaknya ya, nggak boleh pakai kaos kaki, pakai daleman, pakai kaos dalam nggak boleh. Ya itu dijaga betul-betul. Ya. Tatyibul badan dunar rida. Nah, tatyibul badan ini ngasih wangi-wangian ke badan kita. Ada roll on ya, ada semprot ya, nggak apa-apa. Dunar rida, tapi bukan di pakaiannya. Ya, bukan di pakaiannya. Di badannya. Yang disunahkan di badannya. Jangan di kain ihramnya disemprot. Jangan. Ya. Lubsu na'lain, memakai sendal. Udah bapak-bapak pakai sendal jepit aja udah enak ya. Ibu yang nyaman dah, kalau ibu kan boleh emang pakai kaos kaki, auratnya kan kaos kaki, mau pakai sepatu silakan yang nyaman. Bapak-bapaknya udah pakai sendal jepit aja ya. Udah itu cakep. Raqatul ihram wa yaqra fihi ma suratai al-ikhlas ya. Ketika ini sholat sunnah ihram ya, sholat sunnah ihram, kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat, baca rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Sholli sunnat al-ihrami rakaatain lillahi ta'ala. Ya. Kaunun niat inda ibtida wa huwa mustaqbilul qiblah ya. Ketika kita melafazkan niat, maka hendaklah kita menghadap kiblat. Lanjut ini sedikit lagi. Tadi niat udah, nanti di sini kita lafazkan tanggal 9. Nanti insyaallah teknis keberangkatannya seperti apa, insyaallah disampaikan sama Ustadz Imam. Tadi juga udah kita bikin, udah dibagikan ke grup ya, udah jelas insyaallah. Adapun yang nanti belum jelas nanti bisa kita diskusikan ya, kita diskusikan insyaallah. Jam 2 insya Allah berangkatnya ya, jam 2. Nah, jam 2 udah mau mulai tanggal 9. Kita masuk pagi-pagi sebelum subuh insya Allah udah nyampe di tenda kita. Zuhurnya nanti kita insya Allah khutbah Arafah, kemudian sholat zuhur dan asar di jama', kemudian kita zikir doa ya, sampai kita muhasabah sampai maghrib ya, kayak gitu. Nah, masuk ke wukuf sekarang. Atani al-wukuf di Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wa huwa ar-ruknul a'zam fil hajj. Wukuf di Arafah ini adalah rukun yang paling agung ya dalam ibadah haji. Fafil hadis, di dalam hadis katakan al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Sampai orang yang dalam keadaan sakit di rumah sakit harus digotong dulu, dibawa ke Arafah. Mungkin setelah dibawa ke Arafah, dibawa lagi ke rumah sakit, boleh, nggak apa-apa. Karena syaratnya walaupun sebentar, dia dalam keadaan tidur, dalam keadaan berkendara, bahkan dalam atas pesawat, boleh. Ya, boleh. Ada keterangan dalam kitab. Ya, insya Allah kita sampaikan sesuai apa yang ada di kitab yang menjadi rujukan. Dalam hadis, man adraka Arafah qabla ayatlu al-fajr, faqad adrakal hajj. Barang siapa yang dia mendapati Arafah sebelum terbitnya fajar, nah, maka dia mendapati haji. Ya, sebelum terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Ya, batasnya nanti di sini jelaskan qadrul wajib. Ya. Jadi sampai terbitnya fajar tanggal 10 itu masih dapat dia Arafah, masih dapat dia wukuf di Arafah. Mungkin karena macet, bis luar biasa lalu lalangnya sehingga dia telat di jalan. Sampai terakhir batasannya itu adalah terbit fajar pada tanggal 10. Sampai itu udah nggak dapat lagi berarti dia wukuf di Arafahnya. Ya, mulainya itu dalam hadis ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, ba'da zuhur sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wa qad warada a'zamud dzambi man waqafa bi Arafatin wa dhanna anna Allah la yaghfir lahu. Nah, ini bahaya nih Bapak Ibu. Bahaya. Seagung-agungnya dosa yang paling besar ya adalah orang yang ketika dia wukuf di Arafah
dia punya prasangka bahwasanya Allah nggak mengampuni dosanya. Nah, waliyadzubillah, jangan sampai kita punya perasaan suudzon. Waduh, jangan-jangan dosa-dosa saya nggak diampuni Allah nih. Ya Allah, saya banyak dosa, berzina, waduh, segala macam, korupsi dan lain sebagainya, dosa-dosa, semua dosa saya lakuin, bahkan membunuh pun sudah pernah saya lakukan. Wah, nggak mungkin sepertinya dosa saya diampuni. Ini nggak boleh. Itu dosa yang paling besar. Ketika orang bisa wukuf di Arafah, dia berprasangka bahwasanya dosanya nggak diampuni. Bedanya umroh sama haji, kalau umroh dosa-dosa kecil yang Allah ampunin. Kalau umroh, tapi kalau ibadah haji, terutama wukuf di Arafah, dosa-dosa kita yang kecil, yang besar, yang disengaja nggak disengaja Allah ampuni. Makanya momentum kita untuk perbanyak istighfar. Kita semua pasti banyak dosa masa lalu kita dulu, ya maksiat, ahli maksiat, melakukan banyak kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Yang penting ketika dia sudah melakukan keburukan itu, niatkan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih banyak lagi. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina. Allah, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kami lakukan. Sebanyak apapun dosa kita, Allah ampunin. Ini perbedaan daripada umroh dan haji. Kalau umroh dosa-dosa kecil masih diampuni, tapi kalau haji dosa-dosa besar pun Allah ampuni. Dan jangan punya prasangka buruk sama Allah. Dosa-dosanya enggak diampuni, nggak boleh, itu dosa yang paling besar. Ya. Waktu wukuf. Nah, waktu wukuf itu di sini dikatakan yadkhul min zawali syamsi lil yaumit tasi' ila fajril yaumil ashir. Nah, masuknya waktu wukuf itu adalah dari tergelincirnya matahari, yakni ba'da zuhur. Ba'da zuhur, ya, tanggal 9. Nah, itu udah masuk waktu wukuf. Ya, lil yaumit tasi' pada hari ke-9, 9 Dzulhijjah ila fajril yaumil ashir, pada sampai terbitnya fajar, ya, hari ke-10. Ada juga pendapat yang lain, pada subuh juga udah mulai bisa wukuf di Arafah. Ya banyak itulah ilmu fikih. Ya banyak pendapat, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Ini secara jumhur ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya waktu wukuf itu masuk dari tergelincirnya matahari ba'da zuhur, ya, sampai hari terbitnya fajar pada hari ke-10. Wal qadrul wajib minhu, ukuran wajibnya kita wukuf di Arafah yaitu al-hudur bi'ardin Arafah. Kita hadir pada tanah Arafah. Ya, hadir lahzatan wahidatan, walaupun sesaat, ya, itu masih diperbolehkan. Walau marran, walaupun dia melewati saja. Au naiman, ataupun dia tidur di hotel, tidur sampai wukuf pun momentum mustajabnya doa dia tidur juga. Wah, sayang banget ya, sayang. Tapi walaupun dia tidur di Arafah tetap dianggap sah, ya, wukufnya. Ya, jadi seperti itu. Wa syurutul waqif ayyakuna ahlan lil ibadah fala yasihhu wukuf al mughma alaih was sakran wal majnun. Syarat yang wukuf di Arafah itu dia harus ahli ibadah. Ya, kita harus senang beribadah, ya. Jangan sampai ketika ibadah di wukuf di Arafah nggak mau ibadah, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Ya paling nggak kita zikir, doa-doa. Nanti di sini ada doa-doanya yang kita baca apa aja, ya. Jangan diem aja. Banyak momentum kita yang punya hajat, minta sama Allah mustajabnya doa. Yang banyak dosa, minta ampun sama Allah, momentum diampuninya dosa-dosa kita, yang kecil, yang besar, ya. Nah, di sini dalam walau liraqibin nahwi sayyarah, walaupun dia berjalan di atas mobil, di atas bus, masih bisa dianggap sah wukufnya di Arafah. Au ala syajaratin, atau di atas pohon, masih boleh juga, ya. Ataupun dia wayakfi at-tayran bihawaiha, pesawat di atasnya di udara masih boleh juga, ya. Misalnya dia ada di atas pesawat.
Sunanul wukuf, sunnah wukuf di Arafah. Nah ini sunnah wukufnya nih, nanti apa aja sih yang harus kita lakukan nih sebelum kita wukuf di Arafah? Ya, sebelum kita wukuf di Arafah nanti niat di sini, labbaik Allahumma hajjan, pakai kain ihram semuanya. Ketika udah melafazkan niat itu tandanya berlaku semua larangan-larangan ihramnya. Ya, sampai berhubungan suami istri nanti diperbolehkan ketika tahallul sani, ya tahallul kedua. Yang menjadi sunnah wukuf yang pertama al-ghuslu lil wukuf. Nah, mandi tuh disyariatkannya kita melakukan sesuatu yang berjumpa dengan orang banyak itu harus mandi. Mau sholat Jumat disunahin mandi Jumat ya, sholat sunnah. Mau sholat hari Jumat nih kita sebelum berangkat ke masjid sholat Jumat disunahkan untuk mandi dulu. Mau ihram umroh disunahkan untuk mandi dulu. Mau wukuf di Arafah ketemu dengan jutaan umat datang dari seluruh penjuru dunia, kita disuruh mandi dulu biar bersih. Mau ketemu ya, mau berjumpa dengan Allah pencipta langit dan bumi, Masya Allah, masa kita nggak rapi? Ketemu presiden aja kita rapi, wangi, pakai pakaian yang layak kita pakai ya, yang pantas kita pakai ketika bertemu dengan seorang pejabat ya, bupati kah itu, gubernur kah itu, presiden kah itu. Benar-benar kita bisa memposisikan diri kita, apalagi kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ibadah wukuf di Arafah ya. Maka pastikan kita mempersembahkan ibadah terbaik kita untuk Allah, zat yang maha baik, dalam keadaan bersih, wangi ya. Jadi sunnah yang pertama adalah al-ghuslu lil wukuf, mandi dulu ya sebelum berangkat. Nanti sebelum niat, sebelum pakai ihram, mandi dulu yang bersih, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi semua rapi pokoknya ya. Yang kedua, dukhul Arafah ba'da zawal, masuknya Arafah itu setelah tergelincirnya matahari ya. Kita melihat keadaan kondisi banyak, kalau nggak salah total jamaah reguler berapa yang kemungkinan hajian 6 juta kalau nggak salah. Kalau dunia 4,5 juta dan bisa lebih ya, karena banyak juga yang pakai visa ziarahnya, visa furodanya, belum yang regulernya. Itu baru Indonesia, belum dari negara-negara lain ya, banyak. Jadi banyak, maka pastikan fisik kita kuat, sehat ya. Ketika emang udah lelah ya istirahat dulu. Ini kita masih ada berapa waktu, jaga betul stamina kita, kesehatan kita untuk ibadah ya. Yang utama nanti wukuf di Arafah, tawaf wada, sa'i, kemudian mabit di Muzdalifah, di Mina, lempar jumroh, ula, wustu, akobah sampai tanggal 12 ya, harus ready ya fisik kita ya. Yang ada vitamin, minum vitamin ya biar sehat, biar kuat. Kita insya Allah nanti berangkat wukufnya jam 2 pagi. Jadi insya Allah subuh kita udah bisa di tenda Arafah ya. Kita sholat subuh di sana sampai ya nanti waktu zuhur tiba, kita khutbah Arafah, sholat zuhur dan asar jamak. Kemudian kita nanti zikir ya, zikir bareng-bareng ya, insya Allah. Yang ketiga, al-jam'u bainal asraini, az-zuhr wal asr takdiman. Tuh, menjamak. Jadi ada jamak, ada qasar. Jamak itu menggabungkan dua sholat ya, ada sholat zuhur, ada asar, dilakukan di waktu zuhur. Nah, maka ini namanya jamak takdim. Zuhur sama asar dilakukan di waktu zuhur, jamak takdim. Ya zuhur dulu, habis itu asar. Zuhur 4 rakaat, habis itu asar 4 rakaat. Ada juga jamak takhir, sholatnya diakhirkan ya. Sholat zuhurnya di waktu asar, zuhur dulu 4 rakaat, habis itu sholat asar 4 rakaat. Ada lagi qasar. Kalau qasar diringkas, yang tadinya 4 jadi 2. Sholat zuhur 4 rakaat jadi 2. Sholat asar 4 rakaat jadi 2. Nah, jamak qasar, dijamak juga, diqasar juga, digabungkan juga, waktunya jadi 1. Zuhur sama asar dilakukan di waktu zuhur. Nah, kemudian diqasar juga ya, zuhurnya 2, asarnya 2. Nanti insya Allah kita sholatnya berjamaah bareng-bareng ya. Kemudian yang keempat, al-iksar minal adkar, memperbanyak zikir. Perbanyak zikir, banyak waktu kita tuh selesai khutbah Arafah, selesai sholat, banyak waktu kita
untuk berzikir. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat fil Masail Al-Mufidah, di sini disebutkan zikir-zikir apa yang kita baca. Ya, min tasbihin wa tahlilin, dari tasbih, pujian-pujian pada Allah, wa tahlil, ya, dan bacaan-bacaan. Di sini dijelaskan fayati bi alfi marrah min la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini zikir yang paling mantap, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdah, esa, yang maha esa. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha berkuasa, ya, atas segala sesuatu, berkehendak atas segala sesuatu. Ini dibaca dalam kitab ini 1000. Kalau ada tasbih, ada ya tasbih yang itu tuh, ada tulisannya enak tuh. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 1000, ya. Kemudian wa mi'ah marrah min subhanallah, ya. Dan 100 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu baca 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, wa tilawah. Tilawah ini keterangannya, ya. Wa aulaha surah Al-Hasyr. Ya, yang pertama baca surat Al-Hasyr. Nah, cari di nanti kalau ada handphone ada atau bawa mushaf, ya baca surat Al-Hasyr, ya. Di handphone banyak sekarang digital kita bisa download aplikasi Quran, ya, baca surat Al-Hasyr. Kemudian wa qiraah surah Al-Ikhlas, ya, membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, alfa marrah, 1000 kali. Qul huwallahu ahad baca 1000 kali. Wal Fatihah mi'ah marrah, bacaan Fatihah 100 kali, ya. Qulhu 1000, Al-Fatihah 100. Wa salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa afdaluha as-shalah al-ibrahimiyah, seutama-utamanya adalah salawat Ibrahim, ya. Salawat Ibrahim yang kayak gimana? Ini lafaznya ya'ti minha, yang datang darinya. Bacaannya sigotnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Baca salawat Ibrahimiyah sebanyak 100 kali, ya. Iya, ntar kita pokoknya di grup, ya, ntar kita ituin sama nanti insya Allah zikir bareng-bareng kita, ya. Wad doa, kita perbanyak doa, Bu. Kita punya banyak hajat, doain biar anak kita jadi anak yang soleh-soleha, ya. Doain orang tua kita, ya. Nggak sempurna, belum diijabah doa kita manakala kita belum mendoakan orang tua kita. Doain orang tua kita dulu, ya. Doain orang tua kita. Nah, di sini wa yaj'alul hamdu wassalah ala nabi fi awwali du'a wa waslihi wa akhiri, dan jadikan pujian dan salawat itu di awal doa, di pertengahan doa, sama di akhir doa. Jadi di awal baca doa alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu ada pujian, ada salawat. Kalau orang nggak baca salawat di awal doanya belum tembus, ya. Jadi dimulai dengan bacaan pujian, kemudian salawat, nah, baru kita doa. Nanti di tengah gitu lagi, baca pujian, baca salat sampai terakhir, pujian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada pujian dan salawat di awal, pertengahan, sama akhir. Kemudian al istiqbalul qiblah ma'at thaharah, ya. Nah, kalau tadi ini masih ada keterangannya ma'al buka,
buka itu nangis, serta nangis kita doanya nangis benar-benar khusyuk, ya, benar-benar khusyuk menghayati segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Allah juga rindu sama tangisan hambanya, ya. Allah rindu sama rintihan hambanya, nangis, ya. Nah, itu Allah senang tuh, ya. Jadi semakin tembus ke langit, semakin menjadi mustajabnya doa kita. Ya, istiqbalul kiblah ma'at taharah, ya, menghadap kiblat serta dalam keadaan suci, ya. Kalau seandainya pun misalnya wah dia buang angin, ya nggak apa-apa juga, ya. Kalau ada air bisa berwudu, kalaupun enggak ya nggak apa-apa, ya. Karena mungkin cari tempat susah, ya, buat wudu. Al-buruz lisyamsi inda sakhrati tahta jabal ar-rahmah. Harus kena sinar matahari kita, ya, harus kena sinar matahari langsung tembus sinar matahari, ya, dari bebatuan itu tahta Jabal Ar-Rahmah, di bawah Jabal Rahmah, nggak harus naik ke atas, ya, di bawah Jabal Rahmah udah situ, nggak apa-apa. Al-jam'u bainal lail wan nahar, ya, menggabungkan antara malam dan siang. Ai al-hudur fi Arafah lailan wa naharon. Insyaallah kita hadir di padang Arafah itu siang hadir sampai malam, sampai maghrib. Insya Allah maghrib dan isya kita sholat masih di Arafah, ya, masih di Arafah. Jadi dapat tuh sunnahnya, ya. Sunnahnya adalah tadi menggabungkan antara malam dan siang, ya. Insya Allah kita akan laksanakan itu. Kemudian niat jam'i takhir lil maghrib ma'al isya, ya, niat jamak takhir nanti. Kalau nanti lihat kondisi, ya. Kalau ini di jamak takhir, sholatnya nanti maghrib dan isya di Muzdalifah, tapi nanti kita lihat kondisi, ya, kondisional insyaallah. Kita melihat keadaan. Kemudian nanti setelah itu sudah selesai maghrib dan isya, baru kita bergerak ke Muzdalifah. Nanti ambil kerikil, ya, insyaallah kerikil juga nanti kita siapkan. Ya, nanti setelah dari Muzdalifah kita ke Mekah dulu, ya. Kita ke Mekah untuk tawaf wada. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah 7 putaran, ya, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi 7 putaran. Tawaf ifadah selesai, kita sa'i Safa Marwah, ya. Safa Marwah 7 kali. Nah, baru kita tahalul awal, baru kita bergerak ke Jamarat untuk lempar jumroh Aqobah, ya, baru ke Mina, ya. Nah, sampai nanti pelaksanaan lempar jumroh Ula Wusta Aqobah, ya, bermalam di Mina, kemudian kita lempar jumroh Ula Wusta Aqobah. Insyaallah pelaksanaannya kita akan bersama-sama dan terus berdoa kepada Allah agar kita semua diberikan kesehatan, ya, diberikan kekuatan, terus ditambah kesabaran, ya. Dijaga lisan kita, hati kita, pikiran kita. Cuma Allah yang bisa nolong kita, ya. Cuma kepada Allah kita berdoa. Cuma Allah yang bisa memberikan pertolongan untuk kita semua, ya. Terus mohon ampun, istighfar setiap harinya, terus bersyukur. Insya Allah akan banyak kemudahan yang akan Allah berikan. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah jam 10.23. Insya Allah akan ada kajian-kajian berikutnya nanti, ya. Gimana? Ya, mana tuh? Iya, 2 kali lempar jumroh itu tanggal 11 sama 12.